Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Untuk sahabat dan juga pemirsa podcast Labaju Insight, kembali saya mengucapkan selamat bergabung di program kali ini. Kita masih di program Bincang Inspirasi, dan kali ini di program Bincang Inspirasi ada sebuah topik yang kami angkat ke pemirsa semua. Ini berkaitan dengan kehadiran jurnalis perempuan, ya, wartawan perempuan dalam dunia jurnalis yang ada di daerah Manggarai Barat ini. Dan kali ini kita sudah mengunjungi seorang wartawan perempuan yang untuk daerah Manggarai Barat, ya, mungkin dan sekitarnya ini sudah mengetahui wajahnya. Dan kita langsung berkunjung ke rumahnya. Dan kali ini kita langsung bertemu dia untuk bercerita banyak tentang kehidupan jurnalis dari seorang perempuan, ya, gitu ya. Nah, untuk Anda semua yang mau bergabung dan juga mau mengikuti program kami kali ini, jangan lupa untuk kirimkan komentar Anda juga, jempol, dan juga bagikan Bincang Inspirasi ini ke semua orang, ya. Kita membagikan hal-hal positif, ya, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita langsung menyapa narasumber kita. Ada kakak kita, Vera Bahalik. Halo. Halo, Kaino, apa kabar? Apa kabar? Baik. Saya juga baik. Ya. Puji Tuhan, baik. Ini di tengah kesibukan, kan? Terima kasih pertama sudah mau menerima. Kita langsung berkunjung ke rumahnya ini. Mohon maaf, sambutannya kurang enak. Dan rumahnya sangat keren. Aduh. Amin. Oke, Vera, ini kita bicara nih. Ini kan banyak isu-isu yang ada di daerah kita Manggarai Barat, Iya, kan? Namun sebelum kita ke isu itu, Iya. dan juga hal-hal lain, perlu kita juga awal nih. Vera ini berapa kali nih ikut podcast nih? Wah, ini podcast ketiga. Ya. Pertama dulu, ini podcast ketiga. Pertama Ketiga, sama ya. Kakak Lois Mabar Bicara Iya, Podcast. Mabar Bicara. Terus Lontar Podcast. Lontar Galeri, Nah, yang ya. ketiga sama Bang Eno. Iya, karena Kayaknya saya saya nanti bikin podcast juga, ya. Oh iya, semakin Karena banyak. sering diundang podcast. Iya, karena saya sudah melihat 2 kali, kan? Oh, Vera, iya, kan? Kak? Nah, Iya. Makanya 2 kali ini yang harus saya angkat topik juga ini untuk Iya, ketemu dengan Vera. 4 kali. KPU 4 kali. pernah, KPU pernah KPU, juga. iya, ada podcast. Berapa tahun lalu itu. oke. Jadi yang keempat. Nah, Terima kasih, berarti ya. berarti ini yang Mendengar saya keempat. ngoceh. Berarti ini banyak, ya, ini jadi narasumber nih, butuh podcast, ya. Aduh. Makanya ada ide untuk membuat podcast sendiri. Iya, makanya saya mudah-mudahan suatu hari nanti bisa lah, jangan Amin. sekarang. Amin. Karena kakak Eno yang menginspirasi juga toh, biar Vera bikin podcast juga. Iya. Oke, Vera, ini kita bicara nih. Iya. Kan banyak orang bertanya maunya sejak kapan gitu, Iya, kan. Sejak jadi kapan wartawan, nih. wartawan. Nah, Iya. nah, ini kita balik nih pertanyaan nih. Awalnya dulu nih, motivasi dulu. Oh, motivasi. Kenapa mau jadi wartawan nih? Waduh, sebenarnya itu dulu itu saya masuk karena kecelakaan. Oh, gitu. Karena kan tadinya karena dari jurusan bahasa waktu SMA, lalu memang iya. saya dulu hobi kakak dari SMA SMP itu bikin mading, Oh, iya. nulis novel, terus baca novel. Jadi Iya. pikir begini, apa ya yang arah kerjanya nulis begini? Oh, wartawan. Wartawan, Gitu. Terus pas sampai di Makassar dulu, pas kuliah ambil komunikasi jurnalistik, Iya. semester 5 lah satu sudah kerja jadi wartawan, ternyata cocok toh gitu. Oh, Saya pikir iya. begitu. Jadi motivasinya juga saya rasa memang pers itu dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Karena ada yang bilang bahwa pers itu pilar keempat demokrasi toh. demokrasi. Jadi dalam pilar itu kalau tanpa satu pilar itu goyah ini Goyah. negara, katanya Iya, begitu. harus ada Jadi kontrol, harus ya. ada kita pers itu kan dia berdiri secara independen, dia Iya. bekerja untuk publik. Jadi saya rasa ya memang kehadiran kita itu penting untuk kestabilan negara. Stabilan. Gitu. Nah, ini nama dari media pertama yang Oh, media pertama. Dulu tuh awalnya justru kakak Eno saya tuh Iya. masih lepas ada tulis untuk tabloid dulu ya awalnya. Iya. Terus kadang-kadang saya juga isi kayak itu tulisan ke koran sampai Iya. akhirnya ada media di Makassar dulu namanya Harian Fajar. Oh, Harian Fajar. Kebetulan kan saya kuliah dulu di Fajar. Jadi Harian Fajar itu pas rekrut wartawan baru, Iya. saya masuk di tahun 2014 itu masih kuliah juga. Masih kuliah. Jadi itu media pertama yang begini memang betul-betul fokus untuk cari berita Fokus, setiap ya. hari gitu. Jadi memang Profesional dunia sudah di situ. Iya. Sejak itu sudah, Iya. terus sempat di online juga setahun setelah skripsi. Terus setelah wisuda, terus Iya, iya. langsung kembali ke sini di TV One sampai sekarang. Nah, di sini kan di TV One ini. Ini bagaimana cara maunya bisa masuk lah ke media? Kan TV One kan
besar kan untuk Iya sekali kan? gitu ya. Jadi kalau masuk TV One itu dulu Iya, iya. kakak memang karena waktu dulu kan saya di Makassar. Oh iya. Jadi kantor bironya TV One untuk daerah timur, termasuk Iya. untuk daerah Labuan Bajo itu bironya di Makassar. Dulu kan waktu di Makassar tuh waktu di Aren Fajar itu kan wartawan kriminal, peristiwa kriminal metropolitan. iya. Jadi biasanya itu yang liputan-liputan peristiwa tuh TV. Oh, iya, Saya iya, tuh banyak iya. bergaul dengan anak TV. Oh iya. Jadi dilirik lah sama kebetulan ada teman di sana. Mereka bilang, Fer, kapan rencana pulang ke Labuan Bajo? Karena Labuan Bajo waktu itu belum ada wartawan TV Tapi One. makanya waktu itu Labuan Bajo sudah jadi Ya, target lah. lumayan karena kan tahun 2011 kan sudah New Seven Wonders Iya, kemarinnya. sudah, ya. Saya selesai kuliah itu tahun 2015, tapi sudah mulai diwanti-wanti itu dari tahun 2014. Oh. Akhirnya saya bilang Iya. saya tampung dulu pengalaman setahun lah, tambah Iya. setahun dulu di Iya, iya. Makassar. Terus pas Desember tahun 2016 saya pulang langsung jadi wartawan TV One di Oh, sini. langsung direkrut. Berarti Ah. bukan direkrut baru ya, sudah jadi target ya. Iya, sudah target lah dari Sudah pas target, ya? mereka dengar saya mau di wisuda, sudah mulai ada yang datangi saya toh. Oh, iya, mereka iya, ajak iya. gitu. Dan saya masih ingat karya saya pertama dulu Ah, ya. untuk TV One itu saya ingat feature tentang batu cermin. Oh, Masih iya, ingat, iya, iya. gitu. Itu Sempat- satunya karya yang sempat pertama. posting juga ya? Ya, sempat. Itu feature pertama yang saya kasih naik di TV One dulu. Nah, TV One. Nah, ini TV One nih. Ini kan ada begitu banyak media nih. Iya. Kenapa ketika ditawarkan untuk masuk ini satu media langsung tertarik atau Tertarik, mungkin ya? ada pertimbangan panjang begitu? Tadinya sih memang waktu itu kebetulan mereka ketemu saya di Makassar toh. Iya, iya, iya. Saya kan belum ada rencana pulang tadinya toh. Dan saya juga waktu itu belum tahu bagaimana sih media di Labuan Iya, Bajo iya. itu dulu. Jadi karena ditawari saya rasa oh iya ini kan TV One, TV berita. Iya. Dan kebetulan Kan besar memang nih. passionnya saya jurnalisme toh bikin Ada berita. beban tidak maunya ini masuk di sini nih? Sempat sih. Oh saya dulu Iya. sempat tes di Harian Kompas juga sampai ke Jakarta. Oh, sempat masuk. Tapi Itu kan tidak lolos lagi pas Oh, iya. tes sampai di Jakarta tidak lolos. Tapi waktu itu tapi memang ternyata kayaknya cocoknya saya di TV sih. Oh iya. Saya cocoknya TV memang karena harus turun lapangan tepat Iya. waktu sesuai dengan sub adrenalin yang ada orang bilang ini anak yang huru haras. Oh iya, cepat Tapi gesit sih. sebenarnya harus memang begitu. Iya, iya, Kita iya. kalau santai kayak contoh kebakaran kemarin saya hanya santai sedikit saja, Sudah saya dapat lewat. gambar pertengahan. Iya, Gitu. apalagi yang media lain sudah liput Itu gitu sudah kan. makanya Tantangan. toh Iya. apalagi kan kita kan dituntut untuk memang harus cepat. Iya, harus Jadi cepat. wartawan tuh harus cepat wartawan TV. Nah, ini dimulai dari tadi sudah motivasi nih. Ini kan awal sudah mulai, akhirnya sudah masuklah dunia Iya, nih. Berarti bukan dunia baru ya di Labuan Bajo yang sudah dari sudah mau 14 tahun sama Iya, sudah jadi 14 wartawan. tahun, Di iya. Labuan Bajo itu sudah jalan 10 tahun. 10 tahun Karena Labuan akhir Bajo. tahun 2016 tuh tahun depan di 2026 sudah. sudah 10 tahun. Jalan 10 tahun Nah, sudah. Capek ini lagi. kan di media nih, apalagi TV kan besar nih. Tantangan lah. Kita Tantangan. jangan dulu bicara soal is tapi bicara soal ini Oke. sebagai jurnalis nih, tantangan nih. Tantangannya saya begini. Iya ya. Namanya media nasional ya. Iya, ini Jadi kita itu kalau dari segi eksistensi kita kan maunya kita punya berita tayang terus, Iya. maunya begitu. Tapi di satu sisi itu saya juga punya perasaan senang kalau sampai daerah ini baik-baik saja. Oh iya. Orientasi berita TV ini kan namanya media mainstream. Iya. Kita itu pasti liputannya bencana alam lah, terus isu-isu besar seperti misalnya terjadi kecelakaan laut Iya. atau ada kriminal, peristiwa kriminal yang besar. Labuan Bajo termasuk daerah yang Iya. oke lah, puji Tuhan tidak terlalu toh. Iya, masih Iya. aman-aman Ya, lah gitu. jadi ya memang berita juga tidak seperti yang lain yang setiap hari harus tayang, Iya, tidak. iya, iya, iya. Di satu sisi saya syukuri. Saya Iya. syukuri karena kan saya kan putri daerah sini asli Iya. toh. Jadi saya ada perasaan begini, aduh terima kasih karena daerah baik-baik saja. Karena kan kita ada yang bilang bad news is a good news di Iya, dalam iya. jurnalisme toh, di dalam jurnalistik. Iya, iya. Bahwa pada saat ada peristiwa yang buruk, berarti itulah yang dijadikan berita. Iya, berita utama nih. Kan kakak sering lihat tuh kalau dulu Iya. tuh, sepanjang saya berkarir di sini memang ada beberapa peristiwa yang highlight dari Labuan Bajo kayak Iya, contoh iya. misalnya pada saat ada kecelakaan, Iya. terus yang paling besar dan cukup lama dulu longsor yang sampai menelan korban nyawa. Iya, Terus benar. ada juga banyak sekali kecelakaan kapal yang menyebabkan wisatawan meninggal lah, kapal tenggelam lah. Itu ada beberapa highlight. Terus
juga yang besar kemarin yang sampai saya live sepanjang hari itu gara-gara isu tiket komodo, terus pembangunan banyak lah pokoknya. Jadi pada saat itu tidak terjadi, ya tidak ada peristiwa seperti itu. Ini soal insiden ya, atau peristiwa bencana lah. Ya saya bersyukur kakak. Tapi di satu sisi ada beberapa mungkin isu yang tenggelam, terlalu diam. Sebagai wartawan tetap skeptis kita. Contoh kayak kemarin tambang. Tambang itu kan kayak senyap sekali. Tiba-tiba ada yang buka, bongkar, isu ternyata ada lubang terowongan sepanjang 50 meter. Itu kan jadi pukulan juga buat kita sebagai pers, karena waduh, kok bisa lolos dari perhatian kita. Ini Vera. Gitu. Ini dengan isu yang tadi kan sempat bahas ini, kan tentunya kan ada penilaian juga nih dari lingkungan masyarakat lah. Masyarakat kan kadang-kadang juga bertanya nih, mau dia kayak, kenapa ini Manggarai Barat ini jarang muncul gitu kan? Itu dia. Nah ini kan juga ada pergolakan tolak belakang nih. Makanya. Ini posisinya wartawan kita di mana ini gitu kan? Itu bagaimana menghadapi itu? Waduh, memang ya kayak kan kembali lagi kita ke segmentasi media, setiap media. Saya bersyukur karena sekarang itu hampir semua media nasional, baik yang online maupun televisi itu sudah mulai banyak muncul di Labuan Bajo. Terus media lokal lagi sudah mulai tumbuh begitu. Kita bersyukur karena misalnya sebagai segmentasi kayak TV-nya kami ini orientasi beritanya harus yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setidaknya ada media lain yang angkat. Kayak contoh sekarang tuh yang lagi produktif dan aktif tuh sampai teman Om Ambros dari Detik.com. Kita tahu sekali bagaimana dia jadi ya beritanya per detik terus. Jadi Om Ambros itu dia banyak sekali angkat. Jadi saya juga merasa bahwa jurnalisme ini kan bukan hanya tanggung jawab satu media saja. Kepentingan publik itu bukan hanya tanggung jawabnya kayak misalnya media TV One saja atau Detik saja atau media lokal saja, tapi kita satu kesatuan semuanya itu toh. Jadi yang penting intinya kita bekerja untuk publik lah gitu. Jadi kayak katanya mereka bilang lolos dari TV One. Memang kadang-kadang saya juga sebagai putra daerah merasa terpukul juga sama kok ini tidak diambil sama TV One. Tapi di satu sisi saya tetap bersyukur karena ada media lain yang tetap angkat. Kayak contoh saja isu tambang ini kan yang angkat duluan kan media lokal, Oke Baju. Dia yang pertama angkat, baru kemudian setelah KPK setelah KPK turun baru kita yang media nasional mulai masuk situ. Ini kan artinya kan bahwa ada juga seleksi ya. Karena ini nih untuk Vera sendiri kan. Untuk Vera sendiri kan sudah begitu berjuang di lapangan apa punya. Nah, bagaimana nih perasaan atau mungkin sudah logo lah gitu kan? Ketika berita angkat tapi tidak gitu kan? Betul. Kakak sebenarnya itu saya sudah berdamai dengan diri sendiri itu sejak beberapa tahun lalu. Kalau kita mau jadi orang kaya dari wartawan itu tidak mungkin kakak. Jadi kembali lagi, ini karena passion dan tanggung jawab. Kayak contoh, kan saya itu sudah punya insting mana yang nanti layak dan pasti diambil oleh Jakarta dan mana yang tidak. Maksudnya dari redaksi itu untuk supaya bisa masuk kita punya durasi 1 menit atau 50 detik atau setengah 30 detik itu jangan terlalu dipaksakan karena ada masyarakat atau orang-orang di daerah lain yang lebih butuh perhatian. Di dalam berita itu kan ada nilai berita, ada nama berita signifikan, ada magnitud. Kita harus mengerti itu pilihan redaksi. Misalnya, saat ini Sumatera jadi fokus. Jadi kemarin itu pada saat pergi liputan, saya kan kontak koordinasi dengan polisi, dengan teman damkar, teman Basarnas tanya. Kerugian besar juga lumayan. Masyarakat kan banyak yang kehilangan rumah, tempat usaha. Tapi puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Gitu. Keberadaan kita juga di situ, jurnalis itu sekarang itu bukan hanya untuk berita sih, kadang-kadang dukungan moral juga. Kita berada di sana bentuk kepeduliannya kami juga sebagai wartawan, terus dokumentasi karena kan seperti di dalam undang-undang pers itu tugas kami ini tidak hanya mempublikasi, mulai dari meliput, menyimpan, dan mengolah itu berita karena suatu hari mungkin itu data tetap dibutuhkan. Jadi gitu. Satu mulai begitu pikir karena kadang-kadang orang bilang, aduh kok ke jalan sia-sia berujung-ujungnya tidak tayang, kok tidak capek? Itu kan. Siapa tenaga tuh?
Iya, iya, Jadi iya. saya punya kamera, saya punya tenaga. Jadi saya pikir setidaknya saya pergi dulu. Jangan sampai malah nanti sekarang merasa liputan kecil saja. Untuk apa pergi? Iya. Tiba-tiba terjadi sesuatu di sana. Betul. Nah, Masa dia sekarang- mau kembali lagi ke waktu ke belakang? Sekarang Tidak ada mungkin. pertanyaan dari masyarakat nih, misalkan kita liput kan, Sering. terus masyarakat bilang, ini tampil tidak nih? Gitu kan. Oh ya sering, Oh, ya, gitu. Nah, jadi saya tuh kakak Enol sering juga yang begitu ketemu mereka yang apa. Tapi saya sekarang sudah mulai berpikir, saya yang begini, apa urusannya dengan kalian? Iya. Tayang dan tidak, ini kan kembali lagi ke kebijakan Kebijakan redaksi. dalam nih, iya. Jadi saya tuh mempercayakan bahwa kantor redaksinya saya yang di Jakarta ini tahu mana yang terbaik gitu. Karena kembali lagi kita tidak bisa egois. Iya. Misalnya kita ini kan kerjanya pikirannya itu kompleks, bukan hanya tentang kita punya daerah sendiri saja, tapi satu kesatuan Indonesia. Ya. Kalau memang rasa jangan terlalu dipaksakan, saya kan sudah tahu bahwa Jakarta sekarang lagi fokus sama Iya. peristiwa di Sumatera itu, Sumatera. jadi saya tidak mau terlalu dipaksakan, tapi saya tetap ke lapangan karena memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi. Kayak contoh tadi misalnya kalau ada korban jiwa atau bagaimanakah atau ada kesulitan pada saat lakukan pemadaman begitu. Artinya masyarakat juga harus mengerti ya bahwa ini Ya, kalau ada yang bilang gitu ya jangan sedengar. Mana kita punya kerja ini bukan hanya tentang tayang dan tidaknya. Nah, ini sebagai wartawan juga nih, atau mungkin ya secara pribadi ya, secara pribadi. Ada dua nih, tadi kan sudah sempat sebut nih. Ini bad dan juga ini good nih. Good news. Mana yang paling menarik lah untuk Menarik, diangkat gitu? Banyak ini apakah good atau bad nih? Yang paling keren lah. Waduh, kalau Atau lihat merangsang nih. seharusnya tentu harusnya good news kok kakak. Iya, iya. Jadi semakin banyak berita. Nanti kalau dari pusat apa yang paling menarik? Tahu lah media mainstream kan. Iya, iya, Terus iya. dia ngomong. Jadi record. jadi kalau menurut saya good news tetap yang terbaik. Iya. Pada saat kita memberitakan sesuatu yang menginspirasi orang lain itu lebih baik. Ya. Tapi kembali lagi bad news ini kan bukan berarti itu berita jelek, tapi mungkin sesuatu yang tidak enak. Kayak contohnya contoh bad news itu kan kayak contohnya bencana alam. Iya. Kenapa dia harus diberitakan biar jadi perhatian Iya, publik, perhatian publik. perhatian banyak orang, terus bisa jadi evaluasi untuk kebijakan pemerintah. Kayak contohnya kita kembali lagi ke kelas balik bagaimana sekarang kan lagi rame orang bahas lagi mantan menteri. Nah, ini juga ini Itu berkaitan instansi ini. Ini instansi kan ada juga kan, Iya. ada juga maunya bahasa-bahasa dari ya instansi, organisasi dan lain-lain. Kayak ini kan seringkali ya mereka mengeluarkan keluh kesah ya. Iya. Oh kita buat baik tidak diangkat gitu kan? Oh iya. Ketika kita ada salah sedikit langsung diangkat. Nah ini Tidak, bagaimana salah yang itu. menghadapi? Kayaknya mereka yang jarang nonton deh atau Oh, jarang iya. baca Iya, kalau jarang yang nonton kalau karena yang- kan sekarang itu masyarakat memang begini ya selain karena media memang banyak mengangkat kayak bad news is a good news, pembaca juga lebih banyak baca berita yang bad news. Oh, iya. Lebih cepat menarik perhatian Iya, lebih bad news cepat. toh. Iya, iya, iya. Mereka abaikan yang good newsnya. Iya. Nah, kayak contoh saya kakak Eno banyak kok saya bikin feature-feature yang bagus di Labuan Bajo. Kayak misalnya contoh beberapa ini hampir 10 tahun saya di sini, saya bikin feature tentang toko-toko inspirasi seperti di UMKM, Oh iya. guru-guru yang apa itu kan memang kalau kita lihat dari segi apa namanya jumlah penayangan memang Iya. mereka lebih sedikit daripada berita-berita yang sifatnya Iya, sensasi. pokoknya ada bersinggungan. gitu Iya, ya. sehingga orang suka ribut. suka. Tidak tahu ini kan Iya. kembali lagi ke pasar ya, ke masyarakat. betul, ya. Tapi edukasi yang benar itu memang sebenarnya sebaiknya good news yang jadi lebih Iya, banyak kita baca. Tapi bukan berarti bad news tidak perlu kita perhatikan, tidak boleh. Masalahnya itu tadi pertimbangan mungkin Iya. bad news itu terjadi karena kesalahan masa lalu lah atau Iya. kebutuhannya dia untuk mendapat perhatiannya kita semua juga perlu tuh kayak contoh Iya. tadi bencana di Iya, apa itu kan kadang-kadang Bisa juga jadi bahan tergantung juga evaluasi. tergantung siapa lah yang mau melihat berita ya, gitu ya. tapi sekarang masyarakat su pintar ya. Iya. Kita punya masyarakat Dan untuk su anda pintar. yang mungkin yang mengeluh dari instansi organisasi, nontonlah banyak-banyak berita supaya Iya, tahu ada yang rajin berita baik ya. menonton, rajin-rajin membaca, Membaca, banyak gitu ya. banyak di Labuan Bajo. Teman-teman juga banyak yang nulis Iya, banyak. hal-hal yang Lalu ini nih, inspirasi. secara pribadi kan juga instansi nih. Ketika ada satu berita nih kan, tadi kan Vira susu banyak lah media-media yang ada di Labuan Bajo nih. Apakah ada makanya positif dan negatif lah ini kita bicarakan. Apakah memang ada ini, misalkan ada satu isu nih, siapa yang Iya. paling cepat nih? Apakah ada seperti itu?
sama Iya. perlu cepat angkat nih. Gitu. Sebenarnya kakak Iya. kembali lagi ke kebijakan redaksi. Kau mau cepat, kau mau lambat, ya itu tergantung kebijakan redaksi. Iya. Contoh misalnya kemarin, contoh sejak kasus tambang ini, isu Iya, tambang iya. ini kemarin itu yang paling baru ya teman-teman Iya, ya. ini yang paling update. Jadi ada di kan sebenarnya sudah selang waktu antara yang ditulis pertama oleh media lokal Oke Iya, Bajo itu Oke Bajo. dan kami yang nasional Detik dengan TV One itu Iya. mungkin ada 2 minggu. Iya, agak jarak ya. Jadi bukan berarti berita itu tidak penting lagi, kan memang di dalam prinsip jurnalistik kan ada yang disebut aktual. Aktual itu Aktual, dari ya. segi apakah dia berita terbaru atau tidak. Tapi kembali lagi, setiap kita kan punya pembaca sendiri. Iya. Kayak contoh saja, ada orang yang loyal sama beritanya TV One, Iya, iya. ada yang lebih loyal ke Detik, Iya, gitu. betul. Ada orang yang begini, dia punya bacaannya hanya Detik saja. Iya. Ada orang yang nonton TV-nya hanya TV One saja, tempatnya cuma TV One Punya saja. fans lah gitu ya. Ya kan, kita kan pikir itu juga. Iya, iya. Tapi memang dari segi faktual aktual itu Iya. tadi intinya apa? Kita punya berita ini sampai ke masyarakat. Menurut Iya. saya begitu ya. Yang penting sampai ke masyarakat. Contoh saja Pos Kupang itu kayaknya baru kemarin dari setelah berapa hari dari kami sama lihat teman share di Facebook tuh, Iya, iya. share di grup. Dia mungkin selang 3 atau 4 hari dari TV One dan Detik. Iya, iya. Intinya yang penting apa yang dia sampaikan itu fakta. Fakta, betul. Begitu toh. Ya. Nah, ini kan berkaitan sekarang ini kita berlanjut nih, ke Manggarai Barat lah ya. Iya, iya. Dan pemirsa, kali ini kita akan berbicara mengenai isu yang ada di Manggarai Barat ini. Nah, menurut Vera nih, dari dulu sampai sekarang ini dan juga yang terupdate ini, maunya isu apalah dunia di Manggarai Barat ini yang mana paling harus diperjuangkan nih? Harus diperjuangkan banyak sih kakak. Kalau saya secara pribadi, Iya, iya. saya sekarang lagi konsen di perempuan dan anak. Oh iya. Jadi Kenapa nih? memang contoh saja ya, saya sekarang kan banyak sekali liput kasus-kasus kekerasan, Iya. pelecehan, persetubuhan yang kaitannya dengan perempuan dan anak. Dan itu juga sekarang liputan-liputan yang betul-betul konsen sih. Sebelumnya memang saya jarang karena memang itu kan sensitif. Oh iya. Kadang-kadang itu berita-berita PPA itu yang perempuan dan anak itu memang secara audio visualnya dibatasi karena kita ya. mau melindungi Dan korban. kami masyarakat juga jarang ya. Zara? Iya, tapi sekarang setelah melihat data penanganan kasus 1 tahun kah 2 tahun lalu itu, Iya. ternyata penanganannya kurang. Jadi kita jadinya, waduh, kayak misal kasus banyak yang terhenti di jalan, terus penanganannya tidak sampai selesai kayak begitu tuh, pokoknya mandek lah. Saya jadinya berpikir, waduh, kayaknya mungkin karena kurang perhatian dari pers juga dan publik gitu. Jadi saya mulai sudah sekarang itu secara rutin kalau ada kasus saya ikuti sampai itu kasus naik ke kejaksaan lah atau sampai selesai. Ini berkaitan dengan isu nih perempuan dan anak ini kan, Reda. Artinya kan mungkin selama ini kan masyarakat ini dengar, tapi kan hanya sebatas berita-berita dari mulut ke mulut. Nah, itu dia. Nah, kadang-kadang juga akhirnya masyarakat menganggap bahwa itu bukan, makanya tidak ada lah gitu kan, itu hanya sekedar isu lah atau apa. Iya. Dan ternyata dia menjadi perhatian. Bahkan itu bukan gimana? hanya soal itu kakak, bahkan kadang-kadang itu orang tidak tahu bagaimana cara mendukung korban. Nah, iya. Kakak tahu tidak, yang saya pantau dari Facebook misalnya ada berita begitu, cara masyarakatnya kita atau netizen memberi komentar, kurang memberi dukungan ke korban, dan kadang justru memberatkan korban, dan itu sebenarnya punya dampak panjang. Oh iya. Kayak contoh kakak, biasanya korban perempuan dan anak itu, apalagi anak, misalnya dalam kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan itu, mereka tuh kalau sudah jadi korban itu takut mau ngomong. Kalau bukan karena takut diancam oleh pelaku, dia malu. Dia malu, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berhasil membangun cara berpikir masyarakat bahwa ini salah,
bahwa dia itu seharusnya didukung, dia harus dibuat berani bicara, ini kasus akan terus terjadi. Takutnya masih banyak korban di luar sana yang tidak berani bicara toh, karena pikir begini, aduh nanti tanggapan masyarakat bagaimana. Lihat komentar-komentar di Facebook kan, kayak contoh kemarin, kayak contoh kemarin ya kakak, kasus terbaru. Pokoknya kita bicara real kasus aja. Kayak contoh kemarin kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dia dihamil oleh kerabatnya sendiri. Saya baca status, saya baca di grup di Facebook itu miris loh saya. Karena saya tahu bahwa anak-anak umur begitu yang masih polos, dia itu belum mengerti yang dia buat. Misalnya usia berapa itu? Dia menjadi korban sejak umur 15 tahun. Orang tuanya tidak ada. Bagaimana posisinya dia yang tersudut, tidak mengerti, belum mengerti, toh ya kan masih terhitung anak dia. Jadi dia itu pasti mau lapor juga, takut mungkin. Jadinya karena mungkin ketakutannya dia dan dia masih lemah secara mental, masih gampang dirayu, dibujuk. Jadi dia menjadi korban terus oleh dia kerabat sendiri nih. Betul. Sampai akhirnya dia hamil. Nah, orang komentarnya orang tuh miris loh. Saya baca ada yang bilang, kok bisa sampai hamil? Berarti mau sama mau dong. Terus ada lagi yang bilang, kan pernah mau diajak ke hotel. Berarti mau sama mau tuh, itu anak tuh. Masa sudah kejadiannya lama baru lapor sekarang? Ya iyalah, dia kan masih anak-anak. Kan secara mental dia lemah. Gitu ya. Kalau seandainya kita dapat orang dewasa sekarang yang lebih bijaksana, yang pernah jadi korban, pasti cerita yang sama. Mungkin pernah jadi korban tapi tidak berani speak up dulu. Pasti alasannya sama, karena takut lah, karena malu lah. Namanya anak masih kecil kayak masih umur labil, pasti malu begitu. Jadi itu masyarakat sekarang itu kurang peka terhadap yang begitu. Maksudnya kita kembali lagi berpikir jangan sampai terjadi. Itu bagusnya kita di Manggarai seharusnya ada introspeksi diri yang begini, kepikir jangan sampai terjadi ke sapnya anak, jangan sampai terjadi ke sapnya kerabat. Jadi harus ada pikiran seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang begitu harusnya korban itu didukung. Kau lapor, jangan takut. Kalaupun kau sudah dirusaki, kau sudah apa, kau berhak lapor karena undang-undang saja sudah lindungi mereka gitu ya. Harusnya kan begitu toh. Tapi yang terjadi tidak. Nah, itu yang sekarang mulai saya mau dari sapnya liputan Kak, sebagai masyarakat, sebagai ibu, sebagai masyarakat, sebagai perempuan juga, sapnya cara supaya kita ubah cara berpikir begitu, dengan sekarang lebih push lagi untuk berita-berita yang seperti itu Kak. Berarti kejar penanganan kasusnya itu banyak ya terjadi? Ternyata banyak Kak Eno. Nah itu kan korban umur 5 tahun saja di Manggarai Barat ini yang berani lapor ya. Sudah ada berapa di Polres Manggarai Barat sejak Januari sampai sekarang. Itu. Dan puji Tuhan kita sekarang dapat polisi yang memang konsen. Sekarang kan memang Polda NTT konsen kasus PPA tuh, gara-gara kasusnya Kapolres Ngada kemarin. Dan ternyata akhirnya banyak juga yang berani lapor sekarang. Dan kita tidak tahu, mungkin di luar sana masih banyak. Gitu nah, ini untuk dunia pers kita di Manggarai Barat ini, apakah ini juga menjadi fokus perhatian atau mungkin dikalahkan oleh isu lain lah begitu? Sebenarnya harusnya ini fokus, karena di dalam kode etik saja soal perempuan dan anak tuh ada satu pasalnya, satu ayat tuh yang pada saat kita meliput kasus itu harus menjaga korban, identitasnya. Pokoknya kasus PPA sebenarnya itu fokus harusnya. Secara undang-undang. Kenapa dia juga undang-undang sendiri? Di kepolisian dia punya unit sendiri. Karena dia bukan kasus yang sederhana. Sensitif dan melibatkan minoritas perempuan ini. Kaum yang lemah dan minor, toh istilahnya begitu. Apalagi anak-anak, mereka itu lemah gitu ya. Jadi seharusnya begitu. Tapi isu-isu lain juga banyak, apalagi kan kita daerah pariwisata toh. Kalau soal tenggelam isunya tidak sih Kakak. Kadang-kadang kan kita juga banyak wartawan di Labuan Bajo ini. Kayak saya bilang tadi, kita ini satu kesatuan. Kalaupun tidak naik di TV kan setidaknya ada di media lokal atau media detik.com tadi. Kalau isu wisata nih, apa nih yang paling pokoknya yang haruslah tetap dijaga nih? Itu kemarin tambang salah satunya. Terus menurut saya juga soal tadi menjaga kelestariannya, termasuk menghindari tambang itu tadi tuh, maksudnya usahakan supaya tambang jangan ada. Mungkin juga isu yang lain apa sekarang lapangan kerja.
lapangan kerja buat sekarang kan sudah banyak sekali orang bangun-bangun hotel di Labuan Bajo toh. Semoga penyerapan tenaga lokal juga begitu. Betul. Jangan sampai mereka bangun hotel cari pegawai dari luar, Wak. Terus apa-apanya untuk Labuan Bajo? Iya. Mananya untuk Labuan Bajo? Apa fungsinya positifnya? Makanya setidaknya kayak kemarin waktu ada hotel Crown Plaza buka itu kan Pak Bupati sempat ngomong ya wajib lah 60% tenaga kerja lokal. Terus bentuk pemerintah juga untuk mempersiapkan masyarakatnya dari segi sumber daya manusianya, mereka selalu mengadakan balai latihan kerja Kalau kasus kriminal nih, misalkan kasus-kasus mengenai masalah penyakit yang utama lah di negara kita nih, KKN nih. Ini bagaimana nih? Kenapa? Pasti kakak tahu kalau KKN ini kan lagi rame kemarin, sempat hype lagi toh, kasus korupsi jalan. Itu juga kemarin. Seberapa maunya dari Vera sendiri kan, artinya dan juga mungkin teman-teman lah. Seberapa jauh nih bisa sampailah? Kan mulai ini kasus kan, ini bagaimana nih kabarnya begitu Kak? Maunya supaya masyarakat tahu nih. Kenapa? Sekarang itu kan memang kasus korupsi yang lagi ditangani ini lebih banyak di kejaksaan. Kalau Polres ada sih beberapa, cuma belum lanjut, masih di tahap penyidikan kayaknya. Belum sampai penyerahan, masih proses penyerahan berkas ke kejaksaan. Tapi kalau yang di kejaksaan ini kemarin kita juga kaget ya Kak, karena dalam waktu 2 bulan ke 3 bulan itu mereka ada berapa kasus korupsi yang ditangani. Maunya liputnya ini bagaimana nih? Apakah hanya pas penangkapan atau mungkin ada proses-proses lanjutan? Kita selalu ikuti kami ini selalu konfirmasi. Tetap kan kita pers ini kan bukan yang menangani kasus, kita hanya memantau dan menulis gitu. Jadi kita tuh berhubungan baik dengan misalnya intelnya, humasnya, kita ikuti sejauh mana sudah penanganan kasus ya. Yang saya tahu itu kemarin kasus korupsi jalan dengan yang lagi jadi perhatian masyarakat ini kan dana desa juga. Dana desa. Jadi ada sudah berapa kepala desa juga yang ditahan karena kasus korupsi dana desa. Itu perhatian publik masyarakat. Saya lihatnya itu saya kan banyak bikin konten juga, perhatian masyarakat, reaksi respon masyarakat soal itu, lumayan cukup besar. Berarti banyak juga itu. Artinya sekarang ini lagi banyak itu marak kasus. Iya, pasti marak lah. Karena kan sudah berapa tuh kasus korupsi dana desa. Nah, ini kan contohnya kita daerah nih, ketika ini kamu liput kan. Ketika misalkan bawa ke provinsi lah, atau kemana gitu, ke tingkat itu, apakah sampai di situ saja kamu? Artinya sampai kan kembali lagi Kakak, wilayah kerja. Kayak contoh saya, sapnya wilayah kerja kan di Kabupaten Manggarai Barat. Di Kupang ada sapnya teman wartawan. Jadi kalau sudah sampai di Kupang, urusannya dia sudah. Oh gitu. Kalau kita ambilkan pertama terlalu jauh lokasinya. Oh gitu. Saya harus naik pesawat gitu. Sementara di sana ada wartawannya gitu ya. Jadi dia sudah yang lanjut. Berarti ada wilayah kerjanya. Pakai wilayah kerja juga. Wilayah kerja. Kan sekarang kan kayak kasus korupsi yang kami liput 1,8 M kerugian negara kemarin sudah tahap di Kupang tuh. Jadi itu urusannya teman yang di Kupang. Artinya bahwa ini supaya masyarakat tahu atau pendengar pemirsa tahu bahwa akhirnya mungkin ada kesannya putus ya. Mungkin kesan ada putus berita, artinya bukan kesalahan di sini ya. Punya ada wilayah kerja begitu ya. Tapi kita juga harus percayakan instansinya kita, instansi dan institusi negara, bahwa pada saat berita mereka sudah melakukan penangkapan, sudah sampai ke tahap yang ditahan, di proses, di berkas sudah.
berarti itu kasus berlanjut Iya, sampai sudah berlanjut. sampai terakhir. Toh nanti kita tinggal tunggu saja informasi karena kan barang cukup butuh waktu Keputusannya Kak. kemana, Tidak bisa iya. begini, hari ini tangkap Masuk. besok di penjara sudah Iya, tidak. iya, iya. Kan panjang, mereka harus kumpul berkas lagi dulu. Iya. Masih harus banyak lah Prosesnya teman-teman. banyak. Tidak semudah yang kita pikir ini barang nih. Iya. Rumit juga mereka di instansi Iya, dan institusi betul. hukum Dan kerja. itu memang tugasnya media atau pers itu kan hanya meliput nih berita. Iya, dan itu bukan wewenang kami untuk Iya. begini, ya harus tangkap dia, tidak bisa. Tidak Itu bisa. barang itu tidak instan dan seenaknya kita semuanya kita Iya. saja. Artinya Harus- ini kita jangan sampai ada pandangan negatif Iya, ya. Wah, mulai iya. pilih-pilih kasus sekarang gitu masyarakat Iya. gitu. Oh, ini kasus pilih-pilih Tidak. ya. Tidak begitu Tidak ya. lah. Nah, yang berikutnya ini kan tadi sudah berkaitan isu nih, Ira. Kan dalam peliputan kan mungkin ada yang ini kita bicara soal profesionalisme, iya. objektivitas gitu kan. Betul, betul. Nah, ini kan juga ada pergolakan nih Iya. seorang jurnalis. Ketika mengurus satu kasus gini mungkin ada yang ada hubungan kerabat atau mungkin ada orang kenal. Waduh. Itu bagaimana nih caranya nih menghadapi ini? Kakak, saya kemarin Iya. lumayan kena mental kasus 1,8 M Oh iya. korupsi karena ada hubungan begitu juga. Iya, ada hubungan ya. Tapi kembali lagi Kak, Iya. kembali ke profesionalisme. Kita tuh tidak bisa pilih, sama seperti dokter. Kalaupun dia punya musuh yang lagi sekarat, Iya. dia tidak boleh tidak tangani. Pilih, ya. Hanya karena gini dia tidak suka. Iya. Kami pun begitu. Jadi saya juga lebih banyak melakukan pendekatan ke keluarga, bilang, waduh mau bagaimana, saya tidak punya pilihan gitu. Iya, iya. Bagaimanapun saya tetap harus nulis, saya tetap harus bikin berita dan sesuai dengan aturan Kak. Kayak contoh misalnya kalau masih tersangka ya diinisialkan Iya. gitu. Tetap gitu, saya tetap jaga itu. Ada kok pergolakan batin seperti itu, semua orang pasti. Iya, Tapi iya. kembali lagi ke tanggung jawab dan biasanya keluarga pun memahami itu. Oh iya. Kalau ada keluarga yang memahami itu, Yang kalau ada yang tidak, pengertian, maksudnya kalaupun ada yang tidak berarti dia picik dong. Iya, iya. Tapi kalau orang yang mengerti, oh ini tugasnya dia, ya sudah, Iya. mau bagaimana lagi? Artinya bahwa itu juga ada tapi tidak menjadi Tetap kembali lagi ke profesionalitas. Profesionalitas toh. tetap dijunjung tinggi. Bagaimanapun ya harus ditulis kalau itu jadi isu yang jadi masalah yang memang harus ditulis ya harus harus ditulis. ditulis. Gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan orang yang kita kenal nih, profesional. Nah, sekarang berkaitan dengan perlakuan. Oke. Kan tadi kan sudah sempat ada isu bahwa bicara mengenai gender lah. Iya. Nah, apakah mungkin ada perbedaan perlakuan sebagai jurnalis? Berapa orang yang perempuan nih jurnalis? Di Labuan Bajo sekarang kayak 3 ya perempuan. Tiga. Saya Evi RRI dengan ada satu teman baru dari apa dia nama Fajar NTT kalau tidak salah. Nah, ini bagaimana perlakuan? Ya nih? perlakuan begini ya. Iya, iya. Kalau saya lihat di satu sisi memang karena kami sendiri kita punya budaya Manggarai yang memang betah ada istilahnya Oh, gitu. iya. Saya juga rasa kok teman-teman baik. Iya, mereka dengar saya. Cuma kadang-kadang menurut saya juga karena mereka rasa perempuan ini kan dilahirkan cerewet. Iya. Mereka rasa kalau saya cerewet sambil lalu saja, tapi mereka Iya. tidak dengar isi yang saya sampaikan. Iya, iya, iya. Kadang Tapi begini, lewat aja. ya namanya perempuan biar dia cerewet Oh, iya, gitu. gitu. Tapi mereka tidak berpikir tentang apa yang saya omong begitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau dari segi paling dari segi itu saya yang kadang saya dongkol tuh misalnya saya Iya. lagi ngomel jangan gini jangan gini. Namanya perempuan. Kadang juga ibu hamil biar saja. Iya, iya. Saya kan maunya Iya, kita bertukar pikiran yang kamu dengar itu pikirannya, bagaimana responnya? idenya, gagasan. Bukan hanya gini saya dasar cerewet saja tuh gitu. Iya. Tapi kalau dari segi kasar tidak, saya Iya. malah KKNWS kalau saya bandingkan dulu di Makassar dengan di sini, Iya, iya. saya malah beruntung merasa bersyukur pulang ke kampung lagi sendiri, meliputi daerah sendiri karena kita punya budaya Manggarai yang memang Iya, betah itu Kak, masih yang kental menghargai kuat lah. di kita, Ya, perempuan. kuat di kita. Jadi ada perasaan yang misalnya contoh saja selama saya hamil tadi, kalau di luar urusan liputannya ini, Iya. teman-teman itu kalau misalkan bawa kamera toh, Iya, iya, mereka tuh iya. sering bantu. Oh, Ada iya. rasa begini Kak, kasihan ini betah ini gitu. Nah, lalu berikutnya nih, keuntungan sebagai perempuan nih kan jurnalis. Keuntungan sebagai Untuk perempuan. liput berita nih, Dari segi berita, untuk liput berita, Apa apakah ya? didahulukan atau gimana nih? ya kadang didahulukan ada. kan, Kayak contohnya misalnya kita mau liputan wawancara tuh, Iya. itu yang saya dapat kalau dengan teman sesamanya kita di sini, Iya, iya. mereka tuh selalu ya Vera depan sudah, yang kayak iya. begitu mengerti. Oh ini perempuan, apalagi kan saya cerewet, Iya. saya depan ya gitu. Jadi terus Iya. itu yang pertama. Terus yang kedua, ya saya pakai saya punya power of
woman kah? Woman, ya. Jadi bagaimana cara pendekatan ke narasumber yang misalnya dengan bahasa yang lembut, Ya. bahasa yang keibuan, kadang ngaruh juga. Ya. Cara kita mempengaruhi narasumber, misalnya Bapak mungkin bisakah ketemu dengan cara yang halus bicara? Ya. Nah, kadang mereka mau begitu. Ya, Pendekatan terus kalau apalagi kalau ketemu kasus-kasus yang PPA. Iya. Kita kan yang lebih memahami perempuan toh. Misalnya kita mau wawancara dia, kita pakai pendekatan ibu, apalagi kalau dia korban toh, atau pakai pendekatan sesama perempuan. Wah, Oh, itu ngaruh sekali. lebih Kakak. cepat. Lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Nah. Dan ada dampak baiknya juga sama untuk korbannya, karena saya sesama perempuan, jadi saya memahami. Berarti dia punya maunya perasaan. kalian sambil liput sambil beri peneguhan gitu ya? Artinya gimana ya? Sebenarnya tidak boleh, karena jurnalis itu kan tidak boleh tidak melibatkan dia punya emosi kalau kerja tuh. Iya. Tapi kalau dari segi apa, kadang ya sah juga kalau di luar urusan Ya, wawancara, di luar wawancara ya. tetap beri peneguhan. Gitu. Nah, ini kan tadi sudah katakan. Lalu berikutnya nih, ini kekuatan sebagai perempuan kan? Iya. Artinya kan bukan hanya seorang pribadi, tapi Iya. ibu keluarga nih. Iya, oh iya. Nah, ini bagaimana nih pergolakan belakang? Kakak Enos sebenarnya ini saat cerita di podcast Kakak Enos saja. Saya tuh sayang sama punya anak-anak, tapi saya benci hamil. Iya. Jadi pada saat saya hamil, kayak contoh kemarin saya belum siap nih hamil anak ketiga ini. Iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih ini rezeki juga. Kenapa yang membuat saya benci hamil? Karena saya harus jaga sebadan. Oh iya. Terus sementara kayak contoh kemarin tuh banyak yang khawatir waktu bilang, jangan saja pergi liputan itu kebakaran. Pikir ada di perut, tapi saya punya otak kah, adrenalin tuh kamu pergi. Iya. Di satu sisi saya harus jaga dia Jaga. juga, takut dia kenapa-kenapa. Tapi saya percaya kembali lagi tadi yang Momang Beta itu, Iya. kita punya budaya Manggarai. Saya bersyukur pulang lagi ke kampung sendiri karena banyak yang jaga saya di lapangan. Orang mengerti, puji Tuhan saya tidak dihalangi. Iya. Tahu tidak, waktu awal-awal waktu saya tahu saya hamil lagi, itu saya berusaha tutupi saya hamil karena saya tidak suka orang khawatir saya di lapangan. Iya, betul. Begitu. Saya kan kadang-kadang kan mengganggu saya punya psikologis kalau bilang begini, kakak hati-hati. Terganggu saya punya psikologis, bukannya saya tidak sayang dia ya, bukan Iya, gitu. iya. Maksudnya saya tahu batas. Saya tahu batas kalau misalnya saya rasa Kalau sudah waduh, begini, saya berarti capek nih, bergerak. mundur sudah. Tapi kadang-kadang itu secara psikologis lagi mungkin saya punya badan aman, tapi karena ada ngomong-ngomong yang begitu jadinya saya lemah gitu ya. Tapi setelah besar saya punya perut, puji Tuhan kayak kemarin itu orang malah membantu saya, misalnya lewat, hati-hati lewat sini kayak gitu, hati-hati paku, awas jatuh. Tapi bukan berarti mereka halangi saya untuk masuk. Iya. Karena kan saya juga tahu batas kak. Misalnya contoh kemarin saya kan tidak kuat asap tuh. Iya. Jadi saya tahu kapan saatnya saya harus bisa masuk, kapan tidak, karena saya juga tidak mau merepotkan orang lain. Jangan sampai gara-gara saya ini ntar orang bukannya fokus urus kebakaran, urus lagi nih ibu hamil pingsan gara-gara asap. Ya saya tahu itu. Jadi tadi saya bilang kadang-kadang itu bertabrakan dengan urusan yang begitu. Terus yang kedua lagi, saya pernah cerita di podcastnya sebelumnya, yang saya bilang bahwa saya menganggap sendiri itu 80% sebagai ibu, 20% wartawan, karena saya juga kan media nasional tadi yang saya bilang tadi itu berita tuh orientasinya tidak terlalu padat lah, tidak terlalu setiap hari. Jadi saya punya waktu untuk sebagai seorang ibu juga dan istri masih banyak lah. Saya punya anak-anak juga masih bisa saya perhatikan, fleksibel lah saya punya waktu untuk kerja gitu. Jadi nah, untuk ini nih masih berkaitan dengan tadi hamil kan. Berarti yang dua nih, dua sebelumnya apakah juga posisinya seperti ini atau gimana nih? iya. Seperti ini juga, Kecuali waktu anak pertama itu mungkin karena kehamilan pertama, satu lemah sekali waktu anak pertama. Iya. Jadi saya ingat waktu hamil anak pertama itu pada saat kunjungan Presiden ke Labuan Bajo, saya sempat coba liput, saya mau pingsan nih. Di bandara itu lemah tuh karena mungkin karena kehamilan pertama ya. Jadi waktu itu saya sampaikan ke Jakarta, saya butuh backup sampai saya melahirkan. Jadi waktu itu selama ada peristiwa besar di Labuan Bajo, yang handle itu teman wartawan yang di Ruteng. Tapi pas hamil anak kedua,
puji Tuhan semuanya bisa, saya kuat. Masih, Dari ya. segi fisik, saya punya kehamilan aman lah, tidak terlalu muntah, tidak terlalu lemas, Tidak rebel, obat ya. juga lancar. Jadi banyak peristiwa dan liputan-liputan penting bahkan sampai keluar yang bisa saya handle. Yang ketiga, sejauh ini karena kan saya sekarang kan kehamilan ketiga ini kan kehamilan beresiko tinggi. Oh, iya. Karena jarak antara anak kedua dan anak ketiga ini terlalu Tiga. dekat. Jadi saya rem lah sedikit ke kau. Rem. Meskipun saya punya adrenalin tadi, Iya. kayak rasa penasaran itu kadang-kadang mengganggu saya, kayak mau sekali. Iya. Tapi tetap saja saya pikir bahwa anak di perut ini lebih penting daripada itu tuh. Naluri ibu yang mana? Tanggung jawab sebagai seorang Tanggung jawab, ibu, ya, betul. karena kan kita juga bekerja Iya. sebagai tanggung jawab sebagai kemanusiaan, karena ini kan Iya. manusia di perut tuh. Kita kerja juga untuk mereka, kan, Iya, gitu. jadi jangan terlalu paksa diri sekarang. Jadi saya tuh lihat kalau saya rasa saya capek nih, cukup saya mundur, saya akan mundur gitu. Oh, Kalau iya, yang iya. kehamilan yang ketiga. Tapi ada beberapa liputan selama kehamilan ketiga ini yang lumayan besar, masih bisa saya tangani. Tangan ini bisa. Oke, Sampai biasanya melahirkan nanti. biasanya ini dengan proses seperti ini kan. Artinya kan dari pusat apakah ada tuntutan atau tidak nih? Tidak sih, puji Tidak, Tuhan. ya. Kami kan koresponden. Iya ya, ngerti lah mereka. Koresponden Jakarta itu kami itu tidak terlalu dikontrol kerjanya, tidak harus setiap hari gitu. Iya. Tapi setidaknya kalau ada peristiwa besar, secara sadar dengan tahu sendiri kak, Iya. harus kita tangani Harus toh. ada nih. Tapi kalau misalnya masih bisa ditangani oleh misalnya ada teman dari Iya. Ruteng atau kita masih bisa pakai tidak harus turun lapangan tepat waktu kak. Misalnya saya baru mau ketemu narasumber setelah peristiwa, Iya. ya tidak terlalu di ini sih sama Jakarta. Mereka juga mengerti kondisinya kita tuh. Misalnya saya bilang saya lagi hamil soalnya, ada secaranya Jakarta nanti bagaimana cara mengatasi itu. Gitu. Ya, untuk Mereka tidak tuntut paksa sekali. Nah, ini kan tadi masih nih berkeluarga nih kan, Mira. Ini kita bicara masih kehidupan keluarga. Artinya kan ini tadi sudah anak. Nah, sekarang pasangan hidup. Oh iya. Ini Tidak ada dia tadi. ya, harusnya ini pemirsa, kami bertiga nih ya dengan pasangan hidup ya. Pasangan hidupnya Vera ini ada sini. Iya, lagi tidak ada Lagi dia. tidak ada nih. Ini bagaimana nih? Artinya Iya. kan ini sebelum kan sudah banyak bertahun kan sebelum Iya. berkeluarga kan? Iya, sudah dari Nah, sebelum ini berkeluarga. bagaimana nih? Sebenarnya dia itu kakek Eno, Iya. kami ini kan pacaran lama. Permisi ya untuk bapak Bapak keluarga. dia lagi di Kupang nih. Iya. Jadi bapak sapnya suami itu Iya. sudah kenal saya dari saya SMP. Oh, SMP. Kami satu SMP dulu. Berarti tidak terhitung ya sampai sekarang ya? Iya, jadi tapi baru pacaran kita itu tamat SMA pas mau kuliah. Oh iya. Saya sudah jadi wartawan dan Berarti SMP itu keker gitu ya? tidak tahu sih, belum tahu Iya. siapa yang kikir siapa. Jadi Iya, sudah. pas saya kuliah kita LDR tuh, dia di Jakarta, saya di Makassar. Iya. Saya sudah mulai kerja. Iya. Jadi dia sudah tahu lah sapnya karakter bagaimana, dan dia tahu maksudnya, oh ini anak ini suka dan pekerjaannya, mungkin dia tahu begitu. Iya. Dan dia juga terus terang sapnya suami itu dukung karena sapnya kerja tuh fleksibel. Oh gitu ya. Sama masih bisa berkarir sambil urus anak. Iya. Sapnya anak kan, maksudnya sapnya anak masih bisa saya urus setiap hari. Iya. Kecuali kalau saya sibuk sekali atau keluar daerah ya memang total dia yang urus toh. Dia terima sih. Cuma dia yang sekarang dikhawatirkan paling sampai umur yang sudah Oh iya betul. maksudnya dia bilang kan tidak mungkin selamanya kau tuh Ya, jalan terus. jauh. Betul, betul. Kan sudah mulai trauma-trauma bawa motor karena kecelakaan berapa kali toh. Oh iya. Jadi pikir-pikir sudah paling itu saja yang dia khawatirkan. Tapi dari segi bahwa profesinya saya sebagai jurnalis, dia malah dukung. Dia Keno. dukung, ya. Dia senang saya jadi wartawan. Malah sempat dia bilang nanti yang anak kedua ikut kau. Saya sedang kira hati, jangan cukup saya sedang Iya, iya. anak nanti jangan. Dia bilang, Dan biasanya ada kita lihat nanti siapa yang cocok dari 3 sama anak nanti. Karena dia bilang begitu, nanti jadi wartawan lagi dia ini, tidak tahu. Iya. Terserah mana-mana saja bapak. Tapi ya kembali lagi dia dukung kok. Kadang dia juga dia dukung, bangga juga gitu. Dia bangga. Dia Mungkin dukung. pertimbangan kalian berdua kan. Oh ada satu kasus besar nih. Mungkin diskusi bilang, jangan sampai ini mengancam kehidupan keluarga kita atau apa. Bukan. Ada sih kami punya pikiran seperti eksternal. itu. Iya, Ada pikiran seperti itu. Tapi sejauh kami aman-aman sih. aman ya. Aman-aman. Artinya ya dilindungi lah, yang berbuat Iya. baik kan pasti dilindungi. Iya, Nah ini kehidupan berkeluarga nih. Nah ini kan tadi juga sempat nih, ini
untuk diskusi kalian kan, saya masih ingat ungkapan tadi kan, bahwa untuk mau jadi kaya jangan jadi wartawan. Iya, sebaiknya jangan. Dan juga penyiar itu mungkin kaya. Iya. Ada yang bilang kalau kita kerja untuk masyarakat, tidak akan ada, tidak jangan jadi. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Iya. Nah, ini bagaimana nih untuk membantu kehidupan berkeluarga? Oh iya. Iya. Jadi saya itu kakak Eno punya jiwa wira swasta juga sih. Iya. Kebetulan saya punya suami juga jiwa dagangnya kuat. Jadi kami itu terus saya juga kan sering kerja sambilan kayak misal dokumentasi itu lumayan itu dapat. Terus kadang juga ada beberapa kali itu saya kerja dengan media luar negeri. Itu lumayan itu Kak Eno. Jadi puji Tuhan kadang itu yang bantu mendongkrak ekonomi lah. Terus tapi kalau berharap dari jurnalisme tidak, saya tidak. Itu kayak saya bilang tadi, sudah dari beberapa tahun lalu saya sudah putuskan bahwa jurnalistik ini hanya hobi. Hobi yang puji Tuhan kadang dibayar gitu. Hobi yang dibayar. Karena saya tidak mau berharap banyak dari itu. Jadi saya tuh pakai alternatif lain. Makanya saya tuh belajar investasi dari umur muda yang saya beli tanah, saya putar lagi nanti ke depannya, terus mulai belajar. Karena saya pergi liputan tuh saya belajar juga ke Keno. Karena saya pikir, misalnya saya liputan pergi main-main ke TPI sana. Kayak contoh usaha yang sekarang kami jalan itu kan hasil dari sampai pengamatan di lapangan. Saya main-main ke TPI lihat, wah orang nih nelayan ini kesulitan es. Ikan banyak tiba-tiba dibuang hanya gara-gara es batu habis, bayangkan Kak Eno. Ikan berboks-boks dibuang ke laut lagi karena es tidak ada. Jadi pada saat saya punya suami pulang dari Jakarta, kami mau menikah, tempat pacarannya saya pertama itu dulu di TPI, saya bawa dia ke TPI. Sekalian bukti nih. Pemikiran ini kayaknya bisa jadi tempat usaha, jadi kita punya usaha nanti. Dan puji Tuhan dia punya darah dagang bagus. Dia memang keturunan kakeknya dulu pedagang. Dagang. Cocok dia. Jadi sudah ada lah. Jadi ada sudah, ini kita punya mata pencarian. Jadi itu mata pencariannya kami memang dari dagang. Kita malah jurnalistik ini jurnalisme menjadi wartawan ini sampingan. Tidak sampingan sih, lebih ke tanggung jawab sosial. Saya tidak anggap itu sebagai sumber penghasilan. Panggilan hidup bukan sumber penghasilan. Tapi kawan mungkin tahu juga dulu saya sering dokumentasi. Lumayan itu, ya jarang-jarang tidak apa-apa. Berarti ada usaha lainnya di luar ya. Lalu ini kehidupan nih, artinya bahwa ini juga mendongkrak kehidupan. Berarti anak sekarang ini sudah berapa tahun nih umur? Anak pertama sekarang sudah 5 tahun, sudah TK. Yang pertama 5 tahun. Yang kedua 1 tahun. Jarak yang ketiga ini masih dekat sekali dengan yang kedua. Jadi artinya kan yang penting aman semua. Aman semua, puji Tuhan. Semoga sampai ke depan aman. Amin. Jadi mungkin itu yang lain-lain kan pelajaran pelajaran. Amin untuk semua. Nah, Vera ini di akhir nih pesan yang mau disampaikan nih, silakan sebagai seorang jurnalis yang perempuan lah. Silakan. Saya kakak pesan saya mungkin begini, saya berharap ini jurnalisme tidak akan hilang dari Labuan Bajo. Pers itu tidak boleh hilang. Dan saya juga berharap semoga masyarakat itu dukung keberadaannya kami. Karena secara saya saja yang mengemban profesi ini, saya merasa betapa pentingnya ada pers di dalam kehidupan kita kan. Karena kalau tanpa pers, kalian bayangkan penyebaran informasi itu kan pers ini versi tertibnya penyebaran informasi, versi yang pakai aturan penyebaran informasi, tidak asal. Dengan pertumbuhan media sosial sekarang yang orang main konten kemana-mana, kalau tidak disebarkan dengan bijaksana, dengan aturan, bahaya. Itu bisa merusak masa depan lah, dengan kehadiran AI juga. Itu tuh bahaya. Jadi menurut saya keberadaan pers itu harus didukung gitu. Makanya kemarin pada saat ada salah satu konten kreator yang membuat konten tentang media wartawan itu, saya secara keras melawan. Bukannya saya
mendukung adanya kehadiran wartawan abal-abal, bukan ya. Iya. Tapi saya lebih Atau khawatir anti kritik lah, bukan gitu. bukan. Anti kritik. Saya juga tidak suka adanya wartawan abal-abal tuh. Iya. Saya berharap semoga semua wartawan-wartawan yang abal-abal berubah jadi wartawan yang baik lah Baik, begitu. ya, betul. Tapi yang saya khawatirkan lebih ke bagaimana masyarakat jadinya menolak kehadirannya Ya, pers itu. ya. Padahal secara tanpa kita sadari kehadiran Betul. pers itu penting sekali. Apalagi dengan saat ini kan Iya. media sosial banyak nih. Dan saya berharap semakin banyak perempuan lah yang muncul. Berarti sekarang 3 orang nih. Baru 3 tuh. Baru Kan 3. saya juga kan mungkin sebentar lagi pensiun. Oh, iya. Sudah tua kan, sudah tidak bisa ke TKP tepat waktu lagi. Tapi kan tidak membatasi kan. Iya, nanti kita lihat lah setelah melahirkan anak perempuan apa lebih ganas atau lemas. Kita lihat setelah melahirkan anak ketiga. Amin ya, semoga lebih. Semoga lebih ganas ya, karena sudah tutup buku. Iya. Jadi saya ini kan artinya seorang figur ini kan, figur ini kan memang terkenal dengan gesit ya, si gesit irit. Iya, apa ini? Ada cepat sekali. Iya, ya tahu lagi. Dan semoga ini ke Itu depan, punyanya ya. kayak Noe gesit. Iya, memang kita sejak kenal awal ya. Sejak kenal iya, ini saya sudah memang- kenal kain Noe. Iya, memang ini si gesit memang harus banyak bergerak nih kayak gitu kan. Passion memang, karena passion. Iya, itu yang jadi. Dan semoga juga ya Vera, semoga kehidupan keluarga juga aman selalu. Baik, ya. Amin. Terima kasih. Pokoknya begitu. semua doa ya dikabulkan Kak. Ya, amin kakak, amin. Oke. Ya, kembali lagi kita harus berdoa. Hidup Iya. itu harus berdoa. Betul. Kembali ke sila pertama, Pancasila. Sila. Dan untuk pemirsa semua, bahwa ini tadi sudah pesan sudah disampaikan oleh Vera bahwa kita harus tetap mendukung ya keberadaan Iya, pers keberadaan di daerah pers. kita. Artinya Lestarikan, ini lestarikan dan dengan segala cara mendukung karena tanpa disadari bahwa kehadiran pers atau jurnalis ini untuk sebagai polisi lah dalam tanda kutip ya, Iya. sebagai polisi untuk bisa mengatur semua berita yang hadir di hadapan kalian Iya, gitu kan. sebagai kontrol Ya, sosial. Karena pers ini kan pasti hanya ada fakta terbaik, Iya. ada akuratnya, ada Iya. situ ketimbang berita-berita dari isu hoax atau apa dan lain-lain. Iya, gitu, benar, gitu kan. benar. Oke. Dan Vera sekali lagi terima kasih. Iya, Kak Rian Ojo. Ya, terima kasih semuanya. Terima Salah, kasih juga. salah dan kurang yang kemarin. Dan Iya. untuk pemirsa ini kita kan berada di sekitar nih kan di ini ada tetangga, Iya. jadi mungkin ada Noise, bunyi-bunyi mohon ya, maaf. noise Nah, itu Itu kekurangannya saya, bukan kekurangannya benar. Bukan ada kekurangannya juga. Eno. Mohon Karena bisa maaf. dia mengerti ya karena Iya, iya. kita langsung mengunjungi rumah dari Rumahnya Kakak, di Kaper. seorang Vera di Kaper ini. Dan untuk Anda semua nanti ada narasumber lain yang akan kami kunjungi juga ya. Jadi untuk Anda semua terima kasih sekali lagi gabungan Anda. Tetap like, share dan juga subscribe ya. Itu juga penting Iya. untuk mendukung konten-konten yang akan kami hadirkan ke program Bincang Sehat, Bincang Inspirasi, ada juga mall sekolah juga ada. Kita kunjungi sekolah-sekolah Oh, ya? dan lain-lainnya. Dan Semoga nanti saya iya. bisa ikut ya. Iya. Oke, pemirsa terima kasih dan sampai jumpa di program-program berikutnya. Dadah, terima kasih Kakak Eno. Ya, salam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Laba Jo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.